Bang Aziz, halo Bang. Ya Mbak, langsung di-share ya. Langsung sambil di-share, sambil dibuka untuk dibuka dulu, terus kita langsung ke Pak Sukoso nanti. Pak Sukoso sudah standby nggih? Aduh, Bang Aziz ada WA saya? ada. Bentar ya Mbak. Oke. Bentar, sebentar. Sudah Mbak Rita, sudah di-share. Lanjut Prof, kalau mau ini mulai, silakan Mbak Rita. Oke. Ya, baik teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kita semua masih dipertemukan di Zoom reguler kita, dan malam ini alhamdulillah eh, kita em, di ya spesial sekali kita bisa hadirkan Profesor Sukoso untuk bisa membagikan ilmunya kepada kita semua. Mungkin tidak berlama-lama, langsung waktu kita persilahkan kepada beliau. Mari kita simak bersama-sama. Silakan Bapak, waktu kami persilahkan. Eh, Baik ya Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sebenarnya saya diberi judul kan topiknya itu pertama terkait sertifikasi halal. Tentunya ini terkait dengan peluang pasar di dalam negeri dan ekspor begitu ya. Eh, Kita harus pahami dulu. Jadi banyak sekali eh, pelaku usaha itu tidak paham atau belum paham ya apa yang harus dilakukan, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ya, UMKM. Kalau yang besar itu pasti siap dengan semuanya. Karena itu saya mengambil subtopiknya yang tujuannya pasti untuk mendukung kegiatan dalam rangka memenuhi pasar dalam negeri dan tentunya tujuan ekspor. Karena itu topiknya saya ambil subtopiknya itu sertifikasi halal itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu reguler atau mandiri dan yang kedua itu yang kita kenal sebagai self declare atau pernyataan mandiri yang dimana di situ akan didampingi oleh pendamping halal. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang self declare ini yang seringkali bergema luar biasa karena memang pelaku usaha memang sebenarnya dibebaskan dari biaya sertifikasi halal. Tetapi tidak terus-menerus. Waktu mendapatkan self declare itu terus-menerus begitu. Karena memang ada batasnya di mana mereka harus mengajukan sertifikasi yang mandiri ini. Oke. Klik berikutnya ya. Digeser ya. Oke, saya tidak perlu ini ya karena memang saya ada di Universitas Brawijaya sekarang itu ya. Jadi menyelesaikan studi saya memang ada di Jepang ya. Oke, klik berikutnya yuk. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melihat profil saya yang ada yang dibagikan di grup ya. Barangkali ya, karena memang sebelumnya saya memang menjadi
Kepala Badan atau Dirjen Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Jadi memahami ini itu penting sekali. Kalau dulu orang selalu bilang sertifikasi halal itu ke MUI, LP POM MUI begitu. Nah, sekarang sudah berubah gitu. Jadi sekarang itu sudah ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi ini perlu diingat ya, bahwa sertifikasi halal itu sekarang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang kita kenal BPJPH ini. Sejak kapan? Pelaksanaannya itu sejak 17 Oktober 2019 mulai dengan beberapa kebijakan ya. Untuk makanan minuman itu pembinaannya akan berakhir 17 Oktober 2024. Itu ada dasar hukumnya. Ya. Nah, saya mungkin tidak perlu menjelaskan. Sebenarnya ini detail banget kalau mengenal apa sih Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu. Itu badan yang milik negara. Jadi kalau dulu MUI dan LP POM MUI itu ormas, ya, bukan negara. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu mengalami perubahan. Sehingga yang melakukan sertifikasi halal itu namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu. Nah, disinilah saya memang memimpin badan ini sebagai kepala badan pertama kali, sehingga saya harus mempersiapkan undang-undang, peraturan, dan beberapa kebijakan. Nah, memang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini adalah badan layanan umum. Itu tertera pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 pasal 45. Nah, kalau kita berbicara tentang kenapa sih kok kita itu harus melakukan sertifikasi halal begitu kan ya? Itu pertama landasan hukumnya harus dipahami. Konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan bahwa di Indonesia itu masyarakatnya dipersilakan ya, diberi hak memeluk agama dan menjalankan perintah agamanya. Nah, tentunya sebagai orang Islam itu perintah, salah satu perintahnya itu harus makan makanan yang halal dan thayyibah. Jadi kalau Muslim itu pasti paham tuh di Al-Baqarah 168 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah kamu makanan yang halal lagi baik. Supaya apa? Supaya kita itu tidak tergoda oleh setan ya. Karena memang kita kalau di dalam ayat itu dijelaskan bahwa kita kalau nuruti setan itu ya akhirnya ya akan terjebak pada satu kehidupan yang tidak benar begitu. Nah, salah satu sumber untuk itu adalah dengan mengkonsumsi produk atau makanan yang halal. Nah, dari konstitusi kita, jadi konstitusi, ingat ya, UUD itu beda dengan UU. Ya. Jadi UUD itu landasan di dalam kita membentuk negara Indonesia ini. Dari UUD inilah diterjemahkan dalam bentuk undang-undang tentang jaminan produk halal itu di nomor 33 tahun 2014. Walaupun ya undang-undang ini diperbaiki lagi di dalam UU Cipta Kerja ya, yang kemudian memang ini muncul di bagian Cipta Kerja bidang jaminan produk halal yang dikeluarkan tahun 2020. Nah, untuk melaksanakan undang-undang ini, Undang-Undang 33 itu harus diterjemahkan lagi dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 31 bagaimana melaksanakan jaminan produk halal itu gitu loh. Ya. Nah, kemudian diuraikan lagi peraturan pemerintah atau PP ini dalam peraturan Menteri Agama nomor 26
tahun 2019 tentang apa yang harus dilakukan terhadap jaminan produk halal itu. Dan seterusnya yang mendukung untuk kegiatan sebagai landasan hukum kenapa kita harus melaksanakan jaminan produk halal atau sertifikasi halal. Oke, berikutnya klik. Nah, saya harus memberitahu kalau dulu ya, kalau di dalam sertifikat halal itu selalu muncul label atau logo yang sebelah ini ya. Ada Majelis Ulama Indonesia. Sekarang itu udah nggak boleh lagi nih ya. Harus diganti dengan ini, Halal Indonesia warnanya ungu ini. Ya. Jadi pemerintah menetapkan label halal berlaku secara nasional. Kalau saudara masih menggunakan ini, itu tidak boleh. Berarti saudara bisa jadi belum tercatat di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, kalau ditanya, Pak, saya sudah mendapatkan ini yang dari Majelis Ulama Indonesia, iya boleh, tapi tidak diakui oleh negara. Untuk mendapat pengakuan itu harus didaftarkan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sehingga nanti kalau diklik di dalam sistem di Android kita, benar nggak produk saudara itu halal? Itu akan keluar nomor serinya dan keluar begitu label ini gitu. Oh ya benar begitu. Jadi label halal yang ditetapkan MUI itu memang masih dapat digunakan paling lama 5 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah nomor 39 2021 diundangkan. Jadi kenapa kita mengambil kebijakan itu? Pastinya kan ketika melakukan packaging ya, pasti sudah ke stempel ini, jadi diberi hak untuk dihabiskan dulu begitu. Nah, oke. Selanjutnya saya menyampaikan ini pemerintah tetapkan label halal berlaku secara nasional. Nah, dalam hal ini penggunaan label halal ini produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dari siapa? Dari BPJPH. Kalau yang dulu itu sejak tahun 2019 ya, ini sebenarnya paparan saya tahun 2022 ya. Jadi kalau saya bicara ya, pernya itu ya kalau disebutkan ya per 1 Maret 2022. Wajib bagi pelaku usaha mencantumkan label halal pada kemasan, pada produk bersamaan dengan nomor sertifikat halalnya. Oke. Yang kedua, produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret, maka diwajibkan pelaku usaha untuk jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan label halal Indonesia. Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan dan selanjutnya segera gunakan label halal yang baru ya, yang warna ungu ini. Tuh ya. Oke, klik berikutnya. Nah, ini saya menyampaikan tadi itu, Pak, ada informasi ya penggunaan terkait si halal. Ya, karena sistem ini sudah kita bikin sehingga semua yang terkait dengan pengajuan permohonan sertifikat halal itu harus melalui ini loh, ptsp.halal.go.id. Ya, ini ya, kebetulan ini diumumkan sebenarnya mulai 3 Agustus 2021. Itu wajib. Dan di dalamnya ada panduan penggunaan si halal itu dapat diunduh ini di halal.go.id /info penting. Nah, kalau kita sudah mendapatkan profil seperti ini, maka kita bisa mengisi pelaku usahanya, siapa namanya, ya pendamping atau penyelia halnya siapa dan sebagainya. Nah, jika ada masalah, saudara bisa masuk pada email siswo@halal.go.id ini ya, informasi lebih lanjut ya. Oke, klik berikutnya. Nah, ini kalau kita bicara, kalau saya mensertifikat halal,
belakang ya. Kalau kita melakukan sertifikat halal, apa saja yang harus disiapkan? Surat permohonan. Diunduh aja di sistem itu tadi. Formulir pendaftaran ada di situ ya. Aspek legalnya, nomor induk berusaha NIB, dokumen penyelia halal, ya, atau pendamping halalnya siapa? Karena tadi kan saya menyampaikan ada yang reguler, ada yang self declare. Apa yang harus diinputkan? KTP-nya, keputusan dia sebagai penyelia halal, surat keputusan, daftar hidup dia, ya, sertifikat pelatihan dan atau kompetensi penyelia halal. Jadi di sini ini ada pelatihan untuk mendidik menjadi penyelia halal, ya. Dan itu bisa langsung melakukan uji untuk mendapatkan sertifikat kompetensi seperti layaknya dia punya ijazah sebagai penyelia halal. Kemudian sebutkan nama produknya apa, daftar produk dan bahan yang digunakan apa saja, dokumen pengolahan produknya disusulkan, jadi flowchart atau proses membuat produk dari A sampai Z itu harus digambarkan. Lalu di situ harus disampaikan juga manual sistem jaminan produk halal. Ya, SDPH-nya itu harus disampaikan. Sementara yang lainnya misalnya dokumen izin edar, sertifikat laik, higien, sanitasi, dan dokumen pendukung lainnya. Terutama misalnya kalau pelaku usaha itu sebagai tempat untuk penyembelihan unggas atau ternak, dia harus punya NKP, nomor yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dari Dirjen Kesehatan, ya, Dirjen Peternakan terkait dengan kesehatan hewan, ya. Itu menyangkut tentang laik atau layak enggak bahwa hewan yang disembelih itu benar-benar sehat gitu, ya. Nomor kesehatan dari hewan atau kita kenal sebagai NKP, ya. Nah, dalam hal itu kita format sistem jaminan produk halal bisa diunduh. Jadi di sini ada manual sistem jaminan produk halal. Formatnya bagaimana? Itu bisa diunduh di halal.go.id info penting, ya. Semua sudah tersedia. Lah, bagaimana tata cara permohonan melalui Si Halal? Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha dalam negeri memiliki nomor induk berusaha, punya NIB. Jika belum ada, silakan daftar melalui HTTPS. Di situ ada oss.go.id. Daftarkan di situ. Buat akun Si Halal melalui ptsp.go.halal.go.id. Kemudian akunnya ini Anda aktifkan akun Anda dengan cek email aktivasi di kotak masuk atau spam, atau klik tombol aktifkan akun. Berlaku biasanya 1 kali 24 jam. Jadi tolong setelah memasukkan ya data yang diminta, Anda sudah buat akun, langsung aktifkan. Karena 1 kali 24 jam ditunggu. Kalau enggak, itu hangus. Anda harus memulai dari awal lagi. Kemudian Anda lakukan login, ya. Kemudian isikan nomor induk berusaha NIB-nya dan data pelaku usaha, penanggung jawabnya siapa, penanggung jawab pabriknya di mana, fasilitas produksinya apa, outlet atau penyelia halnya, dimasukkan semua data yang diminta di situ. Semua akan ditanyakan. Setelah mendapatkan invoice itu berita, ya. Pelaku usaha membayar sesuai tagihan dan mengunggah bukti bayarnya. Bayarnya ke siapa? Itu ada bank yang ditunjuk. Nggak boleh itu dibayar kepada seseorang. Ya, ingat. Nggak boleh. Jadi dikirim langsung ke bank lalu diunggah, ya. Mendapat invoice, pelaku usaha membayar sesuai dengan tagihan dan mengunggah bukti bayarnya.
karena akan di cross check gitu ya. Menerima surat tanda terima dokumen ya, sudah selesai, kemudian pelaku usaha akan dihubungi oleh lembaga pemeriksa halal LPH yang telah dipilih untuk dilakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produknya. Nah, pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal melalui akun si halalnya ini ya. Nah, bagaimana ketentuan pelaku usaha luar negeri ya? Ini kalau pabriknya di luar negeri, orang luar negeri masuk ke kita, itu sebenarnya ini mungkin tidak terlalu penting ya buat teman-teman, tapi ini biasanya kita menjelaskan bagaimana kalau yang dari luar negeri mengisi seluruh data milik pelaku usaha asal luar negeri itu. Surat permohonan ditandatangani oleh importir atau perwakilan resmi di Indonesia. Aspek legal dari negara asal disertai NIB dari pemilik importir atau perwakilan resmi di Indonesia dan mengunggah surat kuasa dari pelaku usaha luar negeri kepada importir atau perwakilan resmi di Indonesia. Ini ya. Oke, jika saudara mengalami hal-hal tertentu, layanan konsultasinya memang ada di sini ya. Namun ya seringkali memang ini saya kadang juga mendapat apa istilahnya itu informasi dari pelaku usaha gitu ya. Ya kadang berhadapan dengan orang itu macam-macam ya, ada yang lama nggak direspon dan sebagainya ya, atau kontak aja lewat WhatsApp di sini disediakan ya. Oke. Klik berikutnya. Nah, kalau kita sudah ingin tahu gitu, produknya sudah bersertifikat halal, mau cari info produk yang sudah bersertifikat halal, caranya gampang banget ya, tinggal searching di tautan ini. Jadi pelaku usaha atau produk saudara yang sudah mendapat sertifikasi halal itu akan bisa diklik di sini. Jadi tidak perlu berdebat lagi. Oh, produkku sudah halal kok. Benar enggak? Banyak sekali tuh teman-teman pelaku usaha ternyata halalnya itu berhenti sampai di masih pakai MUI ini. Sehingga saya bilang, Anda daftar lagi dong ke BPJPH itu. Karena sistemnya udah beda. Di dalam hal ini diinfokan pada ini info.halal.co.id, lalu di sini ada garis miring ini cari, akan muncul di situ. Benar enggak? Produk saya sudah terdaftar di BPJPH. Nah, kalau sudah, ini kalau saudara mau melakukan ekspor dan sebagainya itu sangat mudah sekali ya. Ini salah satu tool atau jalan yang bisa bridging, yang bisa untuk mendeklar, menyatakan bahwa produk saudara ini benar-benar sudah bersertifikat halal begitu. Oke, klik berikutnya yuk. Ini saya dibatasi waktu ya. Iya. Bebas, Pak. Oh, bebas sampai jam 1 malam ya. Nah, ini ada istilah sertifikat halal gratis sehati. Tahun 2022 pernah di-launching. Sekarang pun sudah mulai ya, di-launching lagi. Jumlah kuotanya ini terbatas sekali ya. Silakan aja. Biasanya kalau memang dari organisasi UMKM itu ya seharusnya aktif untuk menghubungi untuk mendapatkan hak-hak yang diberikan ini. Sehingga di sini ya ini pada saat itu kita menyampaikan 21 Maret sampai 20 September. Ini berlaku juga tahun ini, Maret ini sampai September itu dibuka loh ya. Jadi hubungi untuk yang terkait dengan sertifikat halal gratis ini pada sehati.halal.go.id ya. Oke, klik berikutnya. Nah, kita harus tahu di sini ya, antara reguler dengan self declare ya. Jenis prosesnya pengajuan ya. Ini mungkin sorry. Oke, ini harusnya yang reguler. Oke, sorry. Kan ya. Ini enggak apa-apa dah. Ini seharusnya kotaknya ini harusnya bergeser ini ke sini. Ada self declare. Sorry. Nah, oke pengajuannya ya, yang reguler
dilakukan secara online menggunakan si halal. Kalau yang self declare, ini kotak ini yang kosong ini isinya self declare, ini lari ke sini. Dilakukan secara online menggunakan si halal juga gitu. Ini halal-halalnya ini harus ke sini harusnya. Pemeriksanya dilakukan oleh LPH ya. Kalau ini yang reguler, tapi kalau yang self declare itu dilakukan oleh pendamping PPH namanya. Surat tanda terima dokumen dari BPJPH dikeluarkan sebelum proses audit ya yang dilakukan oleh LPH pada yang reguler. Tapi kalau yang self declare itu pendamping halal yang akan memberikan informasi itu. Nah, ketetapan halalnya kalau yang reguler itu dilakukan lewat sidang fatwa. Nah, setelah proses sidang fatwa, maka tentunya di sini setelah audit ya, dan laporan hasil audit dari LPH untuk mendapatkan sidang fatwa ya. Ini filenya agak tidak simetris ya ternyata di sini ya muncul. Nah, penerbitan sertifikat halal ini semuanya berlaku selama 4 tahun. Tetapi yang sudah pernah mengajukan self declare itu harus masuk pada yang reguler. Tidak boleh mengulang lagi self declare lagi. Biayanya seluruh pengajuan sertifikat halal ini kalau yang self declare itu dibebankan kepada pelaku usaha. Sedangkan yang reguler ya, yang saya maksudkan dibebankan pada pelaku usaha. Kalau yang self declare ini dibebankan kepada BPJPH. Jadi pelaku usahanya itu tidak membayar sama sekali, ya. Jenis produknya ada ketentuannya diatur. Apa aja yang boleh self declare, apa saja yang nggak boleh self declare itu diatur mengacu pada keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021. Kalau yang self declare ini mengacu kepada keputusan Kepala Badan nomor 33 tahun 2022. Oke, klik berikutnya ya. Nah, kita Oke. Ya, kita masuk dasar pendukung, dasar hukumnya ya. Ini sebenarnya saya tidak perlu membaca satu persatu, tapi yang jelas ini menjadi referensi penting. Jadi kenapa kita melakukan kegiatan biasanya itu ada dasar hukumnya apa saja sih gitu ya. Nanti dibaca sendiri. Oke, klik berikutnya ya. Nah, ini alur proses sertifikat halal yang reguler mandiri. Mulai dari pelaku usaha mendaftarkan sertifikat halal di mana? Di ptsp.halal.go.id atau yang kita kenal SIHalal, Sistem Informasi Halal. Oke, nomor 1 ya. Kemudian ini kepada siapa dilakukan? Kepada BPJPH ya. Ini dokumennya dikirim ke BPJPH. Kalau tidak lengkap dikembalikan lagi kepada pelaku usaha untuk diperbaiki. Kalau sudah oke, dia akan lanjut, saudara bisa memilih lembaga pemeriksa halalnya. Kemudian LPH itu akan menghubungi, ya, menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan. Kemudian BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran. Kemudian pelaku usaha melakukan pembayaran dan bukti upload bukti bayar si halal. Jadi jangan sampai loh ya buktinya itu hilang. Ini tolong hati-hati. Banyak sekali teman-teman setelah bayar gitu, waduh lupa Pak, saya bayar dulu di mana ya? Buktinya enggak ada. Nah ini jangan sampai begitu. Sudah bayar nanti belum diupload, apalagi belum diupload. Bahkan yang sudah diupload pun terkadang namanya mesin itu kan mengalami kesalahan ya, perlu ditelusur lagi dan sebagainya. Lalu BPJPH melakukan pengecekan ulang atau verifikasi bukti bayar. Kalau sudah, BPJPH menerbitkan surat tanda terima. Jadi ini penting surat tanda terimanya ini dipegang, jangan sampai hilang ya. Kemudian melanjutkan kepada lembaga pemeriksa halal atau LPH itu untuk melakukan pemeriksaan.
Kemudian kalau sudah hasil dari pemeriksaan ini dikirim kepada Majelis Ulama Indonesia untuk dilakukan sidang fatwa. Walaupun saat ini memang lagi banyak sekali sorotan dari pelaku usaha karena lama sidang fatwanya, dan saat ini pemerintah lagi menyiapkan komite atau komisi fatwa dibawa langsung oleh Kementerian Agama dan BPJPH ini. Supaya proses sidang fatwanya cepat gitu. Lalu kemudian BPJPH kalau sudah oke ya, dari fatwa MUI ini akan diteruskan ke BPJPH menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halalnya di Si Halal. Jadi udah tercatat di situ. Kalau ada yang tanya dan sebagainya, beritahu aja, unduh aja produk saya di Si Halal. Pasti akan muncul begitu ya. Jadi nggak usah bertengkar, nggak usah rame. Buktinya udah ada semua. Sekarang serba era mudah banget. Oke, klik berikutnya yuk. Oke. Nah, bagaimana nanti kalau tanya-tanya ini nanti aja lah setelah selesai ya. Alur sertifikat halal melalui self declare ini ya. Jadi mulai dari ini PTSP halal.go.id Anda upload, pelaku usaha membuat akun Si Halal di sini. Kemudian pelaku usaha melakukan permohonan sertifikat halal, memilih pendaftaran self declare, membuat kode fasilitasinya. Di situ ada semua. Jadi makanya ini harus paham betul ya. Paham artinya paham sistem gitu. Nah, kebanyakan sih kalau saya amati itu banyak pelaku usaha yang tidak paham sistem. Alurnya udah jelas seperti ini, tapi akun itu apa ya? Kenapa kita harus bikin akun ya? Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya kalau yang paham sistem, ya memang iya, akun itu milik Anda, bukan milik siapa-siapa. Anda harus megang akun. Kalau Anda megang akun, ya Anda tidak bisa masuk ke dalam pemeriksaan terhadap status produk Anda. Sampai di mana mengalirnya dan sebagainya ini. Lalu dilakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping proses produk halal ini. Dilakukan verifikasi dokumennya oleh BPJPH. BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen, sidang fatwa untuk mendapatkan penegasan bahwa itu halal, langsung menerbitkan sertifikat halal. Sudah keluar di dalam Si Halal ini. Oke, klik berikutnya ya. Jadi perbedaannya hanya satu kepada pembiayaan. Kalau reguler itu pelaku usaha harus bayar sendiri. Tapi kalau yang self declare itu biayanya Rp0. Semuanya dibiayai oleh negara. Namun kuotanya terbatas biasanya, itu satu. Terus yang kedua, yang self declare ini biasanya hanya produk-produk dengan titik kritis yang rendah atau yang kepastian produknya pasti halal yang digunakan semuanya gitu loh. Ya. Tidak ribet, tidak rumit sistemnya begitu. Oke, klik berikutnya. Ya. Nah, di sini kriteria pelaku usaha yang dapat mengikuti self declare ini jelas sekali. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan halal. Nah, ini untuk melakukan itu contohnya gini ya. Anda penjual pecel. Ya. Kok pecel, Pak? Iya, pecel itu kan jelas itu ya bahan bakunya semuanya itu halal. Tapi ada bahan-bahan misalnya Anda menggunakan sambal pecelnya itu dari luar, yaitu sambal pecelnya harus disertifikat halal. Kemudian mungkin yang menghasilkan apa itu biasanya buah dipotong-potong terus diberi semacam apa ya rasa-rasa dan sebagainya. Asal semua pemberian rasa-rasa itu sudah bersertifikat halal, itu bisa dikategorikan begitu. Nah, yang kedua, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Bikin pisang goreng, ya, itu bisa mengajukan itu, gitu loh ya. Tapi kalau ayam geprek, nah ini
ini beda ya, ayam goreng dan sebagainya beda. Dia tidak boleh masuk pada kategori self declare ini. Memiliki hasil penjualan tahunan, omsetnya itu maksimal 500 juta rupiah. Kalau lebih dari itu nggak boleh masuk self declare. Walaupun, loh Pak, ini produknya pasti halal loh Pak. Loh, saya hanya jual apa istilahnya itu jual buah potong yang saya berikan misalnya seperti jualan salad dan sebagainya. Tapi omsetnya di atas 500 juta per tahun, ya nggak boleh. Jadi ternyata omsetnya sudah 1 miliar ya atau 2 miliar, maka Anda harus masuk ke yang reguler. Memiliki nomor induk berusaha, jangan sampai ini ya lupa, NIB. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal. Jadi sudah dinyatakan oleh pendampingnya bahwa prosesnya semua halal begitu. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar, boleh punya PIRT atau tidak punya PIRT, MD, UMOT atau UKOT ya. Ini biasa dikeluarkan oleh BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan ya, atau di Balai POM yang mengeluarkan begitu. Memiliki outlet dan atau fasilitas pendukung paling banyak 1 lokasi. Jadi hanya 1 lokasi itu aja. Secara aktif telah berproduksi 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal. Jadi sebaiknya produksi aja dulu. Kalau sudah tahu misalnya, oh saya penjual apa itu pecel misalnya gitu ya, udah beroperasi aja dulu setahun dengan apa bukti-bukti nanti dikumpulkan begitu. Produk yang dihasilkan berupa barang bukan jasa ya. Jadi barang ini harus dipahami loh ya. Barang itu klasifikasinya makanan, minuman, obat, kosmetik ya. Barang gunaan, barang biologi, vaksin kayak gitu. Tapi kalau jasa ini dikatakan bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai rumah, warung makan. Itu bukan yang masuk kategori harus self declare. Oke, paham ya? Karena sebenarnya membuka kantin, warung itu jualan jasa sebenarnya gitu ya. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikat halal. Tadi saya katakan ya, ada mungkin Anda menggunakan entah mayones gitu ya. Mayonesnya udah bersertifikat halal begitu loh. Walaupun Anda jualannya itu salad, diberi mayones, mayonesnya sudah sertifikat halal. Itu termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan, ini ada keputusan nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya, telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal, pendamping PPH, jenis produknya, kelompok produknya itu disertifikasi halal, tidak mengandung unsur hewan. Nah, ini kata-katanya ya, tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan, rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Jadi kalau saudara bikin misalnya saya memproduksi ayam bakar gitu ya, boleh. Tetapi ingat ayamnya itu dari produksi ayam yang sudah dipotong bersertifikat halal. Ya, ini proses pengawet produk yang dihasilkan tidak menggunakan apa ini teknik radiasi, rekayasa genetik ya. Itu kan teknologinya tinggi ya, itu enggak boleh ya. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikat halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui Si Halal. Jadi di Si Halal Anda mengajukan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan yang ada di dalam si halal. Oke, klik berikutnya. Nah, apa dokumen persyaratannya? Pertama, surat permohonan sertifikat halal. Data pelaku usaha yang dilengkapi tadi dengan NIB. Penyelia halal yang dilengkapi ini untuk dokumen persyaratan program Sehati 2022 ya. Ini persyaratan program
yang dimaksudkan ini ya. Jadi nama dan merek produknya dilengkapi dengan foto produk, daftar nama bahan, proses produk halal berupa narasi yang diisi dengan singkat dan jelas. Jadi misalnya pisang saya kupas, kemudian pisangnya saya potong, kemudian saya campur dengan adonan yang adonannya terdiri atas A, B, C, D, lalu digoreng dengan minyak X yang sudah bersertifikat halal, jadilah misalnya pisang goreng ya. Kalau misalnya ada tambahan misalnya saya beri rasa-rasa Pak coklat, ya coklatnya sudah bersertifikat halal begitu. Ada akad atau ikrar berisi pernyataan bahwa produknya itu bahan yang digunakan dalam proses produksi halal itu benar-benar halal. Dan di dalam si halal coba Anda klik manual sistem jaminan produk halal, semua diisi lengkap dan jelas di sana. Oke, klik berikutnya. Nah, ini jenis produk yang dapat didaftarkan secara self-declare. Ini tolong dibaca satu persatu semuanya ya. Ada susu dan analognya ya. Itu makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, es krim susu, dairy ice cream, es krim atau es susu ini boleh. Jenis produk yang dapat didaftarkan self-declare. Lemak, minyak dan emulsi minyak. Nih ya. Kemudian es untuk dimakan edible ice termasuk serbet atau sorbet ya. Ini ya. Misalnya Anda mencampur dengan buah dan sebagainya. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan di mana di situ itu semuanya bahannya itu jelas-jelas halal gitu. Oke. Kemudian kembang gula, permen dan coklat. Serealia dan produk serealia. Kemudian produk bakery, roti dan produk bakery tawar, produk bakery istimewa, dan lainnya yang semuanya akan jelas sekali pengisian di dalam proses produk halalnya. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska dan sebagainya itu boleh diajukan. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan. Ya, misalnya ada yang jualan telur gulung, ya, seperti itu boleh. Ya, pemanis termasuk madu, lalu garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein. Makanan ringan yang siap santap dan kelompok bahan lainnya. Bakery ingredient ya, bahan baku untuk mendukung pembuatan roti-rotian itu. Oke, klik berikutnya. Ini dibaca sendiri. Nah, lalu kemudian kelompok minuman dengan pengolahan sari buah dan sari sayuran, konsentrat sari buah dan sari sayuran, minuman berbasis air, menggunakan rasa berperisa ya, dan partikulit drinking, bahan-bahan tambahan yang ditambahkan, contohnya mungkin ada ya sekarang kan macam-macam ya diberi rasa apa, kopi ya, kemudian minuman biji-bijian, minuman berbasis susu dan minuman tradisional. Seperti misalnya mungkin kita mengenal minuman tradisional itu misalnya kunyit asam begitu ya. Obat tradisional seperti untuk membasmi jamur, obat yang herbal terstandar dan ekstrak bahan alam. Oke, klik berikutnya. Nah, lalu siapa sih pendamping proses produk halal itu? Pendamping proses produk halal adalah orang atau perorangan yang melakukan proses pendampingan. Nah, di dalam hal ini ada pelatihannya, ya. Nah, mereka syaratnya warga negara Indonesia beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan produk dan memiliki sertifikat pendamping PPH. Pak, yang mengeluarkan sertifikat pendamping PPH siapa? BPJPH, ya. Biasanya kerjasamanya itu dengan lembaga sertifikasi profesi LSP. Alurnya biasanya pelatihan pendamping PPH itu dilaksanakan oleh BPJPH atau ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan atau perguruan tinggi boleh melaksanakan. Instansi pemerintah atau badan usaha. Kemudian
pendataan atau registrasi itu dilakukan oleh BPJBH melalui registrasi terhadap pendamping proses produk halal ini. Dan pendampingan PPH ini tugasnya melakukan verifikasi dan validasi pada bahan dan proses produk halal dan memberikan rekomendasi kepada BPJBH. Oke, klik berikutnya. Nah, ini pendamping PPH itu dilakukan oleh organisasi tadi kan ya. Nah, tadi syarat pendamping PPH itu berdiri paling singkat 10 tahun. Ya, ormas Islam atau lembaga keagamaan itu. Jadi berdiri paling rendah itu 10 tahun. Dia sudah ada. Lembaga itu sudah 10 tahun yang lalu berdiri. Memiliki paling sedikit 5 orang ahli agama dan memiliki unit pendamping proses produk halal. Jadi di situ ada unit sendiri. Mendirikan boleh setelah 10 tahun dia beroperasi. Kemudian memiliki namanya unit pendamping PPH. Nah, siapa saja yang bisa mendirikan itu? Perguruan tinggi negeri atau swasta. Dia terakreditasi tentunya ya, memiliki unit pendamping PPH, ya, menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi yang relevan. Nih, oke, klik berikutnya. Nah, bagaimana mendaftarkan pendamping PPH ini? Lembaga pendamping PPH. Jadi perguruan tinggi negeri atau swasta atau lembaga organisasi masyarakat keagamaan ini, dia mengirim ya nama-nama ke BPJBH. Kemudian dia akan diverifikasi, kemudian dipersilakan, yuk silakan Anda untuk melakukan pelatihan gitu. Lalu kemudian dia akan diberikan untuk hak membuat akun, permohonan pendampingan PPH, mengupload dokumen persyaratannya, akte atau dasar hukum pendirian dari pendamping PPH ini, unit pendamping PPH, keputusan akreditasi perguruan tingginya, ya, akreditasinya apa gitu, struktur organisasi ijazah dan atau keabsahannya sebagai bukti keahlian kompetensi, pernyataan komitmen untuk mendampingi proses produk halal. Nah, tugasnya apa dia? Dalam hal ini tentunya BPJBH akan melakukan verifikasi semua persyaratan tersebut, ya. Kemudian memberikan nomor registrasi. Nah, kewajibannya setelah lembaga pendamping PPH ini diberikan hak oleh BPJBH, maka dia akan melakukan rekrutmen pendamping PPH. Dia melakukan rekrutmen, mengundang orang, ayo silakan kita melakukan pelatihan gitu. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH, menyampaikan laporan kinerja, dan membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Itu. Jadi tidak boleh ya data pelaku usaha itu disampaikan ke orang secara umum, tidak boleh. Jadi itu komitmennya begitu. Oke, klik berikutnya. Nah, pendamping PPH ini tadi dikatakan ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam atau perguruan tinggi ya. Dalam hal ini BPJBH melakukan penyusunan regulasi teknis, bekerja sama dengan ormas atau perguruan tinggi tersebut, dan melakukan pengajuan penganggaran pembiayaan pendamping PPH. Tuh. Oke, klik berikutnya. Nah, ini kalau saudara menghadapi pertanyaan dan sebagainya, silakan konsultasi dibuka Senin sampai Kamis, Jumat dengan waktu yang tertera di sini, tapi patuhi protokol kesehatan. Datang langsung di kantornya itu depannya Terminal Pinang Ranti, Jalan Raya Pondok Gede, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota. Oke, Jakarta. Klik berikutnya. Nah, ini sebaran pendampingnya paling banyak memang di daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur ini paling banyak sekali, yang daerah lain masih sangat terbatas ya.
Karena memang ini membutuhkan apa ya, jiwa sukarela. Ya kalau di perguruan tinggi biasanya karena memang ada unsur pengabdian pada masyarakat, ya banyak tertarik untuk memasuki wilayah ini gitu. Oke, klik berikutnya yuk. Nah, coaching kliniknya itu dilakukan BPJS tahun 2022 tahun lalu. Saya tidak perlu menyampaikan di sini karena ini tahun lalu dan ini mudah-mudahan sama ya, tahun ini akan diundang juga ya. Setiap Kamis itu akan ada coaching klinik ya, menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait program dan layanan sertifikat halal, meminimalisir terjadinya salah paham ya, mengoptimalkan sosialisasi terkait informasi sertifikat halal ini. Oke, klik berikutnya. Nah, kalau kita bicara tentang era sekarang ini kan era semua itu di informasi itu udah ada di genggaman tangan kita ya. Jadi download aja di Pusaka Apps, yaitu satu aplikasi untuk layanan kementerian yang ada di Kementerian Agama, termasuk pendaftaran macam-macam di situ, termasuk sertifikat halal begitu. Oke, klik berikutnya. Nah, file pendukungnya ini saya sampaikan ada file tutorial si halal, pendamping BPH, kumpulan regulasi jaminan produk halal. Semua udah ada saya sampaikan. Oke, klik berikutnya mungkin yang terakhir ya. Saya selalu mengakhiri dengan kalimat seperti ini ya. Jadi bagaimana menjadikan halal Indonesia itu untuk masyarakat dunia. Sehingga Indonesia ini benar-benar menjadi rumah untuk produksi produk halal. Pertanyaannya kan begini ya, kenapa kok Indonesia gitu? Satu, penduduknya mayoritas Muslim, ya pasti butuh makanan bersertifikat halal. Penduduk terbesar di dunia Muslim itu ada di Indonesia. Itu yang penting harus dipahami ya. Yang kedua, sertifikat halal ini sudah menjadi wajib karena diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal pasal 4, di mana di situ disebutkan barang produk yang masuk beredar di perdagangan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Walaupun ada pertanyaan, Pak, kalau yang nggak halal gimana? Boleh nggak dijual di Indonesia? Ya boleh, di pasal 26. Tetapi ingat bahwa pelaku usaha bukan negara ini. Pelaku usahanya wajib, ya, sekali lagi pelaku usahanya wajib menyampaikan bahwa produk ini tidak halal. Produk ini mengandung misalnya babi, produk ini mengandung alkohol 20% seperti itu. Itu harus disampaikan, bukan negara yang menyampaikan. Oke, itu tertuang dalam pasal 26. Begitu Bapak Ibu sekalian, monggo silakan. Rupanya waktunya terus bergulir dengan cepat. Hampir 1 jam lebih saya menyampaikan penjelasan ini, walaupun tentunya jauh dari sempurna. Jadi saya baca di chatnya banyak sekali pertanyaan. Silakan dibaca oleh moderator pertanyaan satu persatu. Monggo. Bapak mau enggak? Hah? Putus ayam kayak Halo. Baik, ya silakan teman-teman untuk yang mau bertanya bisa raise hand atau nanti dibacakan. Bang Aziz bisa dibacakan pertanyaannya. Mungkin ini karena saya tadi ada masalah di audio, saya out jadi hilang. awan kulit lah. Ini ada Pak Syarif yang bertanya untuk sertifikat halal itu untuk per item atau per merek begitu. Mungkin kalau merek itu kan Anda misalnya bukan mereknya, itemnya. Jadi biasanya ada klaster ya. Contoh misalnya mereknya A gitu ya. Tapi itemnya itu ada 10, misalnya rasa X, rasa Y, rasa Z. Semua itu akan dilakukan, diusulkan begitu. Hendaknya diusulkan. Kemudian mendapatkan sertifikat halal hanya satu sertifikatnya, bukan per item. Begitu. Itu. Oke. Paham ya? Begitu ya Pak Syarif. Bang Aziz masih standby? Masih Mbak.
Minta tolong dibacakan pertanyaan yang sebelumnya karena saya hilang karena tadi saya sempat out sebentar. Oke, baik Prof. Ini ada pertanyaan ini dari Mas Ahmad Hambali. Kalau ekspornya itu dalam bentuk Indomie yang sudah dikemas dari Indofood, apakah perlu sertifikat halal lagi? Oh ya, enggak perlu. Kan Indomie pastinya kan sudah mengajukan sertifikat halal. Kurang ngerti. Ya pertanyaannya itu Indofood-nya pastinya kan sudah bersertifikat halal itu. Bukan yang mengekspornya. Oke. Halo. Lina Eliana, kalau bisa KT dapat PDF-nya, bagaimana apa ini? Oh, PDF itu urusannya Oh, iya. panitia. Ya, Udah ambilan di panitia itu sudah tak berikan, kok tak hibahkan itu. Ya. siap. Ya. Ini Urusan Prof, saya. ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya agar verifikasi produk kita terdaftar resmi di Badan Sertifikasi Halal karena banyaknya penyedia jasa sertifikasi halal yang bodong atau palsu. Sopo iku? Kalau di Indonesia kan hanya ada BPJPH. Kalau di luar negeri memang banyak. Kita kan ngurusi urusan di Indonesia, ya. Jadi kalau pertanyaan ini tolong saya dibantu yang jelas saja, ya siapa itu. Kalau di Jepang aja itu hampir ada loh. Yang mensertifikasi itu 30 badan ya. Kalau dikatakan bodong juga enggak ya, karena di sana tidak ada aturan seperti kita, ada undang-undangnya begitu loh ya. Kalau di sana kan urusan negara sana, bukan urusan kita gitu. Ini yang kita bicarakan urusannya Indonesia karena kita adalah masyarakat di Indonesia, maka aturannya adalah aturan Indonesia begitu. Kalau misalnya saudara, memang iya kalau saya katakan, iya memang kalau Anda memang ke Australia itu ada puluhan itu badan sertifikasi halal itu ya. Tapi kalau di Indonesia hanya ada satu badan penyelenggara jaminan produk halal dengan logo seperti yang di belakang saya ini. Nih, ya, nih. Tuh. Oke. Oke Prof, ini ada dari Pak Wahyudi, dari PT Raja Agro, sudah ada yang resen. Silakan Pak Wahyudi yang ingin bertanya langsung ke Prof. Saya ini mengatakan ya, jangan ada kata dihalalkan. Karena kalau dihalalkan itu maknanya itu bukan melakukan proses sertifikasi halal ya. Nanti barang haram dihalalkan begitu. Iya kan? Jadi kalimatnya bukan gitu ya. Ini Mbak Yuliana. Ya, terima kasih Bapak penjelasannya. Alhamdulillah produk saya sudah dihalalkan. Nggak boleh. Jadi dihalalkan itu barang yang haram menjadi halal. Contohnya apa? Hubungan suami istri. Ya, kalau belum menikah itu haram. Lalu dihalalkan. Boleh itu ngomong kayak gitu. Ya. Ya, Prof. Siap. Oke. Jadi kalimat itu menentukan karakter dari tujuan gitu. Tolong hati-hati ya. Ini saya Ya, ingatkan. Oke, yuk. Lanjut Pak Wahyudi, Halo. silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Perkenalan Pak, saya Wahyudi dari PT Raja Muda Agro Indonesia dari Jambi. Tadi saya sekilas melihat ada di PPT-nya atau presentasinya ada penjelasan bahwa ketika pelaku usaha ingin melakukan registrasi atau ingin menerbitkan sertifikat halalnya, di sana ada keterangan bahwa si pelaku usaha tersebut harus memiliki badan usaha atau NIB, kemudian ada produk yang akan mau didaftarkan sertifikat halalnya, sama penyelia halalnya, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, penyelia halal ini siapakah, Pak? Apakah orang dari BPJH-nya, penyelenggara jasa produk halal? Saya jawab langsung ya. Halo. Penyelia Ya. halal itu orang yang sudah lulus uji kompetensi sertifikat hak penyelia halal. Ketentuannya tidak boleh orang BPJPH jadi penyelia halal. Bisa dilaporkan itu, ya. Orang BPJPH itu bukan orang yang bertugas menjadi penyelia halal. Kalau ada orang BPJPH menjadi penyelia halal, Anda harus laporkan, ya. Karena sebenarnya sertifikat halal itu dilakukan dengan kompeten, konsisten, imparsialitas.
imparsialitas itu tidak ada hubungan apa-apa. Pokoknya harus objektif, ya. Itu kalau orang itu adalah orang BPJPH lalu menjadi penyelia halal untuk ngurus-ngurus ke BPJPH, dia tidak imparsial, ya, nggak boleh. Jadi orang BPJPH itu nggak boleh itu, ya. Secara moral, secara hukum itu nggak boleh itu menjadi penyelia halal, kecuali dia sudah retired atau sudah pensiun, sudah keluar, sudah tidak terikat dengan kelembagaan BPJPH. Nah, ketentuannya jelas sekali. Satu, ya, itu di dalam undang-undang jelas kalau mau jadi penyelia halal harus beragama Islam. Harus ini sebelum masuk pada pelatihan dan uji kompetensi. Yang paling dipegang tuh dia harus Islam. Kedua, dia memahami. Jadi mohon maaf bahasanya gini, Pak. Nah, kalau memahami ini kan relatif ya, karena dilatih nanti lalu ada ujian. Kalau nggak paham pastinya dia nggak bakalan jadi menjadi penyelia halal, gitu ya. Oke. Berarti ini ya Pak ya, berarti dia masyarakat umum atau lembaga ini ya, independen gitu ya Pak ya? Atau hampir masyarakat umum atau yang memiliki usaha itu. Contoh saya misalnya pemilik usaha itu. Tapi saya memegang ijazah penyelia halal, ya boleh dong. Untuk usaha saya sendiri. Tapi jangan sampai saya adalah orang di BPJPH. Gitu loh. Ya. Berarti pelaku usahanya bisa juga ya Pak ya mendaftar boleh. jadi penyelia. Yang penting lulus apa enggak. Kan itu kuncinya. Boleh, tetapi lulus apa enggak uji kompetensinya. Itu. Nah, untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tentang penyelia halal ini di masing-masing daerah itu di mana ya Pak? Dapat informasinya Pak? Ada namanya Lembaga Sertifikasi Profesi LSP. Dia biasanya mengumumkan ya. Yang saya tahu misalnya Halal Institute itu lewat PT LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Halal Indonesia, itu biasanya dia menyampaikan ini loh ada paket pelatihan dan sekaligus uji kompetensi, Anda harus bayar segini gitu. Itu urusannya bukan urusannya BPJPH ya, urusannya Lembaga Sertifikasi Profesi dan diatur itu dalam aturan di perundang-undangan. Tapi kalau menjadi pendamping halal, itu biasanya perguruan tinggi kerjasamanya dengan BPJPH. Karena yang mengeluarkan, beda loh ya, tadi pendamping halal itu untuk yang self-declare. Dengan persyaratan self-declare tadi ya. Tapi kalau kan misalnya usahanya itu sudah omsetnya di 1 miliar, enggak boleh pakai self-declare. Harus sertifikat halalnya reguler. Berarti dia harus punya penyelia halal. Oke? Kira-kira paham? Jelas nggak ya? Cukup paham Pak. Terima kasih informasinya. Ya, gitu ya. Jadi nanti kalau tertarik mau menjadi penyelia halal, ya silakan ya. Biasanya yang melakukan pelatihan itu namanya LSP, bukan LPH, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang sudah diakui nasional karena dia sudah mengantongi namanya SKKI ya. Jadi sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja. Biasanya begitu. Itu. Ya, yang saya tahu sampai saat ini yang paling aktif melakukan itu namanya LSP-nya adalah Halal Institute. Kantornya di Jalan Surabaya 5, Jakarta Pusat, Menteng. Oke? Ya. Ya Pak, terima kasih informasinya Pak. Oke, berikutnya siapa? Oke, Pak Wahyudi, cukup? Cukup, Mbak. Oke, Cukup, Pak Mas. Riswanto, silakan Pak. Baik Pak, makasih. Sebelum ke sana mungkin saya ini menjawab apa yang ada di anu ya Pak ya. Sebentar sabar ya. Kalau produk minyak nilam apa perlu sertifikat halal Pak? Iya, tetap karena Anda berjualan di Indonesia. Di Indonesia sudah terikat dengan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Produk yang masuk beredar di perdagangan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian ini enggak ada namanya ya. iPhone ya. Izin bertanya Pak, untuk ekspor sertifikat halal itu untuk negara mana? Oh,
begini, sertifikat halal itu untuk negara yang membutuhkan. Apakah kalau diekspor ke Jepang harus sertifikat halal? Enggak juga ya. Kalau nggak butuh ngapain gitu loh ya. Yang kalau negaranya itu butuh, saya butuh produknya harus bersertifikat halal, ya harus dipenuhi itu gitu loh ya. Karena sekarang itu banyak sekali negara-negara mungkin tidak ada isinya, bukan mayoritas orang Islam, tetapi kan banyak wisatawan datang ke sana, sehingga dia itu butuh produk-produk halal. Maka kadang dia ngomongnya, bilangnya begini, saya butuh produk dari Indonesia yang sudah bersertifikat halal. Itu satu. Yang kedua, kalau negara itu ekspor ke Indonesia, wajib dia bersertifikat halal kalau mau ingin meraih jualannya itu laku di Indonesia, karena terikat dengan undang-undang. Oke, itu. Berikutnya ini ya dari Pak Sarif ya, kabarnya terbitnya sertifikat halal itu lama. Itu sampai berapa lama ya Pak ya? Wah, yang saya tahu pasti ada ketentuan lama. Kalau Anda tidak tracing, itu pasti akan mengetahui gitu ya. Itu sampai di mana, kenapa, nyantol dan sebagainya. Oke. Silakan yang tadinya mau tanya, tadi udah saya jawab, ini yang ada di chat ya. Pak Riswanto, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Waalaikumsalam. Ini yang saya mau tanyakan, Prof. Kebetulan kita ini kan mencoba bergerak jadi trader Prof ya, trader ke produk agrikultur. Jadi kan ada apa namanya, kita kemas mungkin persatuan yang produk-produk agrikultur, contohnya jahe. Kadang kita olah dia menjadi jahe segar atau jahe kering atau jahe bubuk. Untuk pengemasannya apakah harus ada izin halal juga, Prof? Ya. Oh, perlu. Nah, memang nggak ada tambahan kan? Iya. Jadi loh, jahe itu kan sudah berubah jadi jahe bubuk. Kan ya, harus kalau jahe kering halal. Oh, tetap. Kecuali saudara misalnya masak ya, di apa itu di catering ya, kalau ditanya jahenya pakai apa, ini jahe bentuk jahe itu ya nggak perlu itu disertifikat halal gitu ya. Termasuk misalnya sayuran misalnya ya, itu nggak perlu disertifikat halal. Tapi kalau jahenya sudah diproses menjadi jahe bubuk, pastinya kan ditambahi, entah ditambahi atau mungkin tidak perlu ditambahi, tapi kan sudah berubah itu. Dari bentuk jahe yang sebenarnya berubah menjadi bubuk, itu sendiri sudah ada, harus peralatannya itu harus standar sertifikat halal begitu. Oke, begitu Pak. Ada dua sih, Prof. Ada satu lagi, Prof. Boleh, Prof? Kemarin itu kan, ya kemarin itu kan saya ikut juga webinar dari KJRI Arab ya, Prof ya. Di sana katanya kendalanya sosialisasi logo baru dari Indonesia ini di sana belum diterima. Jadi kemarin dari pihak KJRI ini suruh ya belum diterima. Sebentar, Prof. Jadi dari KJRI nyuruh boleh pasangnya kedua-duanya logonya, logo baru dengan logo lama. Nah, terus kan kalau seandainya kemasan kita masih logo lama, apakah boleh nih kita pakai stiker aja logo barunya gitu, Prof? Ya, yang penting masang logo itu kan ada permasalahannya, apakah sudah terentry dalam sistem informasi halal di BPJPH. Jadi bukan pasang-pasangan logo itu. Gitu loh. Itu satu. Tadi ketentuannya kan begini. Kalau misalnya yang lama masih digunakan ya silakan. Tetapi ada ketentuan kan tadi ya. Kalau Anda belum mencetak, maka disarankan untuk menggunakan logo yang baru. Oke. Bagi mereka yang masih stok lamanya masih ada, nggak usah, dihabiskan aja stok lamanya yang pakai logo lama itu, kemudian diberi nomor registrasinya dari BPJPH. Tambahannya itu, kalaupun mau mencantumkan dua-duanya, sepanjang ya logo baru yang ditempelkan itu adalah benar-benar, jadi bukan asli tapi palsu. Maknanya asli tapi palsu. Maksudnya gini, sudah halal ya, tetapi halalnya hanya sampai di MUI. Oke, itu enggak boleh.
maka harus menggunakan langsung ajukan aja langsung ke BPJPH untuk mendapatkan halal yang mengikuti sehingga aturan sehingga mendapatkan logo yang baru itu. Begitu loh. Paham enggak? Jadi ya kalau yang MUI kemarin kan ada nomornya, kode di bawahnya nomornya gitu, apa Prof? Kalau yang logo sekarang nggak perlu lagi ada nomor gitu ya di bawahnya? Oh, ada nomor registrasinya. Gimana kita bisa ngecek ke si halal? Ya, maksudnya di produk kita, kalau dulu kan ada nomor MUI halal kan, ada kodenya di Itu bawah nggak boleh nomornya kan. Pak dipakai Pak. Hmm, Berarti Bapak bukan menggunakan logo yang baru. berarti yang logo yang barunya nggak ada lagi dikasih nomor gitu Loh, di produknya. Bapak, tolong dengarkan ya. Logo yang lama Anda sudah mendapatkan, ajukan coba ke BPJPH supaya mendapatkan pengakuan benar enggak masa berlakunya masih berlaku. Satu, karena sebenarnya undang-undang ini sudah berlaku sejak tahun 2019. Kalau hari ini masih bicara, berarti Anda sebenarnya sudah kadaluarsa itu. Ini 2023 loh. Ya. Coba dihitung. Kecuali saudara, karena begini, hitungannya kan gini, kalau saya mendapatkan 2019 dari MUI, itu hanya berlaku 2 tahun loh. Ya kan? Sedangkan BPJPH itu berlaku 4 tahun. Kalau saudara masih mendapatkan yang logo lama tadi itu, belum diajukan yang ke baru, itu ketahuan, Pak. Nah, makanya sebaiknya saran saya, telusur yang benar. Jadi yang saya sampaikan, logo lama, tetapi Anda sudah mengajukan prosedur yang baru. Karena sudah mencetak misalnya sekian juta dengan logo lama, tinggal menambahkan nomor yang dikeluarkan oleh BPJPH. Nomornya saja. Ya gitu, Oke. Prof. Karena tadi kan dari awal saya sampaikan, kita ini kan trader ya, menyalurkan produk UKM juga di bawah kita. Jadi berarti kan itu yang kami sampaikan juga ke supplier, suruh supaya memperbaharui produk halal. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, Ya. itu. Ya, begitu ya. Terima kasih, Prof. Yuk. Halo, udah habis? Lanjut Pak Salman, silakan. Oke, terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Salam kenal. Salam. Punten ini sinyalnya agak terganggu, lebih telat masuknya. Ini Prof, saya mau menanyakan untuk olahan makanan minuman, khususnya misalkan makanan olahan curah gitu yang tanpa merek, tapi ada beberapa permintaan dari negara tetangga, kayak contoh Malaysia atau Brunei. Kemudian makanan minuman juga, minuman saya ada dari Cirebon itu sirup Sampolai, Prof. Yang mungkin sudah sangat familiar lah untuk legend juga. Nah itu kan masih logo lama ya, Prof. Itu bagaimana, Prof, agar bisa diterima di negara tersebut gitu, dengan kapasitas misalkan permintaan lumayan banyak gitu. Baik. Apakah untuk makanan curahnya dulu, karena curah kan tanpa merek gitu, tanpa merek, ada yang bal-balan itu, ya bener-bener makanan diplastikin selesai gitu tanpa ada logo segala macam. Nah nanti di sananya itu seperti apa dan bagaimana gitu, Bro. Kalau di sana ikuti aturan sana, Pak. Ya, apakah kita harus di sini kita ngurus dulu halalnya, kemudian baru dikirim atau seperti apa? Itu tergantung permintaan negaranya. Jadi tidak harus. Karena undang-undang itu bilang, pasal 4 itu bilang, produk yang masuk beredar diperdagangkan di Indonesia. Nah, Bapak bikin ini. Kemudian Bapak ngirim ke sana dan dia bilang nggak perlu itu pakai sertifikat halal, biarin aja, kirim aja ke saya. Ya sudah, ikuti aja di situ. Biasanya nggak ada masalah begitu. Gitu. Ya, nah cuma gini Prof, satu lagi ya Prof, saya ada beberapa kasus jadi untuk makanan olahan bukan merek pabrik ya, jadi merek UMKM kirim ke Australia, itu nggak tahu trader orang Australinya atau kita yang nggak ngerti gitu.
mereka sudah beli, sudah beres segala macam, tapi diterima di pelabuhan Australia itu ditolak dan dimusnahkan gitu. Dan kita harus bayar. Jadi, oke denda. Pak, saya jawab ya. Iya, Biar iya, nggak Prof. terlalu panjang ya. Aturan di Australia dipelajari Pak. Iya, Saya itu aja kalau masih ke Australia tidak boleh bawa makanan apa-apa Pak. betul. Kan tujuan apa-apa dihanguskan. Apalagi kalau tujuannya misalnya ya ini hati-hati ya para eksportir ya. Pelajari negara tujuan itu bagaimana begitu loh. Jangan seperti kita jualan antar provinsi, antar kabupaten kota, karena di sini ada pertanyaan itu dari Pak, apakah mindset orang luar sama seperti kita? Kita nggak ngurusin orang luar kok, ya. Undang-undang ini udah undang-undang untuk Indonesia. Orang luar mau masuk ke kita ya ikuti aturan di kita. Ya kalau orang luar ya silakan ikuti yang di luar sana. Tadi itu sama sebenarnya. Maksudnya di dalam agama Islam kan sudah jelas yang mana yang berbahan haram dan yang mana berbahan halal. Oh, itu iya. Tetapi dalam proses mungkin saudara harus paham ya. Apakah di dalam processing itu Anda mengetahui yang namanya European Code? Ya, itu ada E17025, E4410. Paham enggak itu? Nggak paham ya, itu ada ribuan dan dikeluarkan oleh Uni Eropa, di mana tidak semua berbahan dari bahan halal. Ini jadi yang saya sampaikan ini undang-undang yang terkait dengan Indonesia, yang mengatur tentang Indonesia. Itu yang harus dipahami. Jadi pertanyaan dari di sini ada Oka Uwais ini, tolong ini dipahami bersama bahwa undang-undang ini tidak mengatur siapa-siapa, tapi mengatur yang ada di Indonesia. Itu aja. Oke, kalau aturannya ini diikuti oleh negara lain, itu biasanya dasarnya karena ada kerjasama, saling pengakuan, begitu, ya. Oke, makasih. Ya, makasih Prof. Ya itu sebagai pengalaman kami ini orang UKM, Prof. Ya, Jadi perlu hati-hati ya. masukkan lagi. Ya, jadi kalau masuk ke Australia itu sangat ketat sekali, tidak bisa seperti kita ngirim ya dari misalnya dari Surabaya ke Jakarta gitu, pasti nggak diperiksa ya. Ya, kalau dalam satu region, satu negara. Kalau lintas negara, pahami aturan negara tujuan itu aja ya. Makasih. Sama-sama Prof. Makasih. Assalamualaikum. Yo, salam. Ya, silakan. Lanjut Pak Bambang, silakan. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Ya, gimana? Begini, Prof. Kalau saya pernah baca itu di salah satu berita itu bahwa nantinya Oktober 2024 semua harus bersertifikasi halal dari yang di Indonesia, produk yang ada di Indonesia, UMKM maupun yang lain. Nah, apabila tidak bersertifikasi halal akan ada sanksi. Pertanyaan saya adalah sanksinya apa itu ya, Prof? Terus yang kedua, Oke, satu-satu dulu. Oke, itu aja. Sanksinya apa Makasih, dulu? Prof. Ya, sanksinya itu tentunya terkait dengan berat tidaknya apa yang dilanggar, begitu Pak. Ya bisa sanksi administrasi, sanksi administrasi itu berupa mungkin ya harus membayar secara administratif ke negara atau usahanya ditutup, nggak boleh jalan Pak. Itu ya. Jadi itu kata-kata sanksi itu sangat tergantung pada situasi dan kondisi terhadap apa objek yang dihadapi itu. Begitu Pak ya? Oke, terima kasih Prof. Selamat malam. Ya, malam. Ada yang lain tadi mau lanjut pertanyaannya? Oke. Halo. Oke, yang lain apakah ada yang mau ditanyakan lagi dengan Prof? Silakan. Rumahnya udah habis kali, udah paham semua. Jadi ya, kalau tadi pertanyaannya Pak ya, tadi kenapa kok tahun 2024 itu sudah diatur Pak dalam peraturan Menteri Agama nomor 26 ya, khusus untuk makanan minuman itu akan berakhir masa pembinaan mulai 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024, 5 tahun ya. Jadi ini kita masih masa pembinaan ya, sebaiknya dimanfaatkan yang baik. Memang saya selalu menyampaikan ya,
terutama pada pelaku usaha jika ada masalah dan sebagainya sampaikan aja ya bahwa ini memberatkan, bahwa ini apa dan sebagainya. Tidak ada salahnya seperti itu ya. Oke. Oke. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Di chat ini dari Mai Liani, Prof. Ya. Zat yang kandungannya tidak boleh masuk ke Australia, misalkan kandungan madu. Karena Australia juga produsen madu biasanya untuk melindungi biosecurity ozon. Maksudnya apa ya? Nggak tahu OZ-nya itu apa ya. Oke, tiap-tiap negara itu punya regulasi untuk melindungi kepentingan negara itu gitu loh ya. Walaupun katanya wah perdagangan bebas, enggak juga ya. Karena mereka punya kepentingan. Kalau kompetisinya kalah di dalam negeri, ya akhirnya kan kita gulung tikar semuanya, ya kan? Makanya kalau bicara kalau membahas itu ya relatif jawabannya. Terutama di Australia itu sangat ketat sekali ya perlindungan. Bukan hanya itu ya, kalau kita misalnya ke negara lain bawa makanan dari Indonesia, bawa mie, bawa taruhlah kita mau ke negara yang lain lah ya, seperti Jepang misalnya ya. Kita mungkin bawa kue-kue atau mie begitu itu tidak ada masalah. Tapi kalau di Australia itu harus digeledah dan dihanguskan itu tidak boleh ya. Ya, kalau ditanya kenapa begitu ya aturannya sana. Kita nggak bisa membahas terkait dengan aturan yang ada di negara lain. Begitu ya. Baik, yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apakah sudah cukup jelas penjelasan Prof malam ini? Oke. Mbak Rita, gimana Mbak Rita? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kalau kira-kira sudah cukup, mungkin bisa ini aja Mas, dicukupkan nggak apa-apa kalau memang semua sudah jelas. Nanti materi yang tadi kita bisa share ke grup ya, yang sudah disampaikan Prof. Mungkin ada yang terakhir Prof mau sampaikan untuk masalah peluang ekspornya. Ya, yang jelas kalau peluang ekspor sih ya, saya katakan itu tergantung satu kelincahan dari masing-masing pelaku usaha ya. Yang kedua, jangan gampang-gampang sekali kalau tidak paham aturan ya, aturan regulasi yang ada di negara itu, tiba-tiba ya Anda mengirim begitu, ya tentunya akan berdampak ya bisa dihanguskan atau ya dampaknya negatif lah begitu ya. Sebenarnya sih kalau dilihat makanya kenapa di dalam hal tertentu kita harus punya partner gitu ya. Partner begini ya ceritanya ya. Rumah kita itu kan kita yang tahu. Rumah orang lain ya orang lain yang tahu. Kita nggak bakalan ketika masuk ke rumah orang tahu semuanya di dalam itu. Jadi itu sama. Antar negara itu seperti itu. Dan antar negara itu juga berlaku kompetisi ya. Dan melindungi sebenarnya. Jadi kalau seandainya ada, kok katanya perdagangan bebas, tapi kok seperti ini, ya itu kan hanya pernyataan. Kalau saya mengatakan ya pernyataan saja gitu. Buktinya kadang ya ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi menurut standar mereka dengan alasan macam-macam. Misalnya untuk perlindungan kesehatan masyarakat sana dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi pelajarilah. Aturan itu menjadi hal yang sangat penting supaya kita tidak pelaku usaha itu karena tidak tahu peraturan atau perundang-undangan akhirnya ya mengalami kerugian di dalam proses kegiatannya. Begitu. Terima kasih ya. Itu ya. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi Prof untuk produk pakan ternak, apakah juga harus ada sertifikat halal? Oke. Beberapa memang mengajukan karena asumsinya begini ya, Pak, saya kan megang pakan ini. Kalau ini pakannya dari pakan yang tidak halal gimana ya? Ya sebenarnya sih kalau masalah pakan sepanjang itu bentuknya jagung ya, tidak harusnya dilakukan begitu ya. Sebenarnya kan pakan ternak itu
tidak ada kaitannya sebenarnya dengan yang diundangkan ini ya. Karena yang diundangkan ini makanan, minuman kan begitu tuh. Obat, kosmetik kan begitu. Ya. Pakan ternak ini biasanya itu karena apa ya? Ya mungkin satu hal keinginan dari pelaku usaha ya yang melakukan proses seperti itu gitu. Tetapi kalau kita memahami secara undang-undang itu ya jelas sekali itu di dalam definisinya yang dimaksud produk itu barang dan atau jasa yang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik ya, barang gunaan yang terkait langsung dengan manusia, dengan orang gitu. Kalau ternak itu sebenarnya sih tidak, cuma terkadang orang itu kadang begini, saya punya makanan untuk ternak atau pet food, tapi saya taruh di kulkas, nanti kecampur dengan barang-barang lain, gimana? Ya itu memang justifikasinya punya landasan sih. Kalau memang minta disertifikasi halal, ya biasanya dilakukan sertifikasi halal. Begitu. Oke. Baik, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dicukupkan malam ini? Rupanya cukup. Ya, sudah Iya. jam 9. Kalau kira-kira cukup, kita tutup dulu. Bang Aziz boleh. Prof, terima kasih banyak sebelumnya. Ya, Nanti, ya. Terima kasih. Kemarin ada sedikit titipan oleh-oleh dari teman-teman untuk produk UMKM diterima. Ya, terima kasih. Saya akan Ya, coba lihat, mungkin akan saya komentari kalau memang ya. Terima sama kasih. minta tolong untuk dibantu kalau bisa dipromosikan seperti Oh itu. ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih Teman-teman. banyak, Prof. Terima Terima kasih kasih. banyak kawan-kawan Yuk. yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mudah-mudahan. izin meninggalkan ruangan ya. Baik, Oke, Prof. siap. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Oke, kawan-kawan, kita cukupkan ya. Nanti rekamannya nanti saya share bagi yang tidak hadir. Oke, terima kasih kawan-kawan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.